Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman dimanapun kalian berada. Di video sebelumnya, kalian sudah melihat bagaimana gerak yang arahnya horizontal ke kiri kanan itu bisa didefinisikan sebagai GLBB, yaitu gerak di mana kecepatannya tidak konstan karena adanya akselerasi atau percepatan. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana jika geraknya itu arahnya bukan ke kiri kanan tapi ke atas dan ke bawah. Kita akan mulai dulu dari gerak yang arahnya ke bawah. Nah, diagram ini kan di video yang sebelumnya berlaku ya bahwa ada kondisi awal yang warnanya biru di mana si benda itu memiliki kecepatan awal atau V0 ada. Dan warna merah adalah kondisi akhir, dan di kondisi akhir ini bendanya pun juga memiliki kecepatan yaitu VT ada. Kalau misalnya GLBB itu kan ternyata dia memiliki akselerasi ya teman-teman. Jadi sepanjang dia bergerak itu dia memiliki sebuah nilai A sebagai akselerasi. Dan juga bergeraknya itu pasti nggak instan, dia memerlukan durasi atau waktu. Jadi kan dia memiliki waktu tempuh juga. Dan saat dia bergerak, dia mengalami perpindahan, ya kan? Berarti ada jarak tempuh yang tercapai dari satu titik ke titik yang lain. Nah, jadi ini adalah elemen-elemen untuk GLBB. Ada kecepatan awal, kecepatan akhir, percepatan atau akselerasi, waktu tempuh, dan juga jarak tempuh. Dan kita juga memiliki 3 buah rumus umum yang membawahi GLBB. Yang pertama itu kan ada VT sama dengan V0 ditambah AT. Yang kedua ada rumus jarak S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Dan yang ketiga adalah rumus kuadrat kecepatan akhir. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A dikali S. Nah, ketiga rumus ini digunakan untuk mencari salah satu dari 5 elemen yang ada di dalam GLBB. Nah, lantas apa hubungannya dengan yang tadi saya bilang kalau misalkan geraknya itu ternyata terjadi secara vertikal bukan horizontal? Kita akan coba ubah orientasi dari gerak ini. Jadi yang tadinya dia bergerak dari kiri ke kanan sekarang menjadi dari atas ke bawah seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita perhatikan, sebenarnya kan di atas ini pun juga dia mungkin saja memiliki kecepatan awal ya. Jadi di atas itu dia juga memiliki V0. Kemudian di bawah dia juga pasti memiliki kecepatan. Berarti saat dia mencapai bawah dia memiliki VT juga, bukan begitu? Nah, sekarang coba kita lihat jarak tempuhnya. Sebetulnya jarak tempuh di sini juga nggak berubah ya teman-teman ya. Kalau tadi jarak tempuhnya adalah jarak tempuh horizontal, sekarang jarak tempuhnya itu berubah menjadi jarak tempuh vertikal. Jadi berapa jauh benda tersebut sudah jatuh gitu kan? Berarti S yang di sini bukan lagi S melainkan Y. Untuk waktu sama seperti yang sebelumnya di GLBB horizontal. Jadi itu menunjukkan berapa lama atau durasi benda tersebut saat bergerak. Nah, bagaimana dengan percepatannya teman-teman? Ingat nggak sebuah benda itu bisa jatuh saat dilepaskan karena apa? Ya tentu saja karena adanya gravitasi ya teman-teman ya. Jadi gravitasi bumi lah yang membuat sebuah benda itu bisa bergerak ke bawah. Jadi kalau misalkan sebuah benda itu bergerak secara vertikal, maka percepatan yang berlaku pada benda tersebut adalah percepatan gravitasi bumi yang kita nyatakan sebagai G. Nah, G ini memiliki nilai 10 meter per second kuadrat dan ini adalah nilai yang konstan. Jadi untuk benda yang bergerak secara vertikal, entah dia naik, entah dia turun, dia akan dipengaruhi oleh percepatan gravitasi yang besarnya 10 meter per second kuadrat. Nah, jadi untuk GLBB yang sifatnya vertikal itu ada kemiripan ya dengan yang horizontal. Yang pertama, V0 itu sama ya. Jadi V0 adalah kecepatan awal benda, hanya saja kali ini saat dijatuhkan. Kemudian VT itu adalah kecepatan akhir benda. Di sini juga sama kecepatan akhir atau kecepatan setelah sekian lama dia bergerak begitu kan. Dan juga T sebagai waktu tempuh benda. Nah, yang berbeda itu adalah apa teman-teman? Yang berbeda adalah jaraknya. Kalau di GLBB horizontal, jarak tempuhnya itu adalah jarak tempuh
horizontal atau kiri kanan ya, mendatar. Sementara kalau di GLBB vertikal, jarak tempuhnya adalah Y atau jarak tempuh vertikal. Dan percepatan, kalau di dalam GLBB horizontal, percepatannya itu tergantung sama soal. Jadi satu soal dan yang lain bisa berbeda. Tapi untuk yang GLBB vertikal, percepatannya itu selalu sama. Karena yang bekerja hanyalah percepatan dari gravitasi, begitu kan? Jadi percepatannya sama dengan 10 meter per second kuadrat. Itu adalah kemiripan dan perbedaan GLBB yang sifatnya vertikal dan horizontal. Sehingga kita bisa mengatur atau mengubah rumus-rumus yang tadi kita miliki menjadi versi GLBB vertikalnya, teman-teman. Bagaimana caranya? Gampang aja. Semua huruf atau semua variabel A kita ganti menjadi G. Dan semua huruf atau variabel S kita ganti menjadi Y. Sehingga rumus-rumus yang sama tetap berlaku, hanya saja penggunaannya sedikit berbeda. Yang pertama, VT sama dengan V0 plus GT, di mana G adalah percepatan gravitasi bumi. Yang kedua, S-nya itu menjadi Y ya. Jadi jarak tempuh vertikal sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Dan yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GY. Jadi perbedaan-perbedaannya itu ada di sini ya. Di percepatan yang warna merah ini, di sini dan juga di sini. Dan juga jarak tempuh. Jarak tempuhnya ada di S dan Y seperti ini, teman-teman. Oke, jadi tolong diperhatikan. Kita sebenarnya bisa menggunakan rumus GLBB horizontal untuk menemukan rumus-rumus GLBB yang vertikal. Nah, untuk gerak vertikal ini sendiri, teman-teman, itu dibagi menjadi dua tergantung sama arah gerak bendanya. Yang pertama, kalau misalkan bendanya dijatuhin, pastinya itu menjadi gerak vertikal yang arahnya ke bawah ya. Dan kalau misalnya dilempar ke atas, pasti dia akan bergerak ke atas. Nah, untuk gerak vertikal yang ke bawah ini ada dua kemungkinan juga, teman-teman. Kalau misalkan dijatuhin begitu saja, dilepaskan ya, dan juga kalau dilemparkan ke bawah. Seandainya dia dijatuhkan atau dilepaskan, itu berarti dia tidak memiliki kecepatan awal. V0-nya adalah 0. Nah, gerak yang V0-nya adalah 0 ini yang dilepaskan atau dijatuhkan secara bebas, kita sebut sebagai gerak jatuh bebas, free fall. Sementara ada juga gerak ke bawah yang dibanting istilahnya ya. Jadi dilempar ke bawah. Berarti dia memiliki kecepatan awal atau V0-nya tidak sama dengan 0. Dalam hal ini, gerak tersebut memiliki kecepatan awal. Nah, lalu gimana caranya menentukan bahwa sebuah gerak yang ke bawah itu adalah jatuh bebas atau bukan? Nah, dilihat dari kata kunci di soal atau kasusnya ya, teman-teman. Jika dinyatakan bahwa bendanya dijatuhkan atau dilepaskan, maka dia adalah gerak jatuh bebas. Dia tidak memiliki V0. Tapi jika dinyatakan bahwa dia memiliki kecepatan awal atau dilempar dengan kecepatan sekian, maka dia bukan gerak jatuh bebas. Jadi tolong dicermati baik-baik dan dipahami soal yang diberikan. Nah, untuk gerak vertikal yang ke atas kita akan bahas di video selanjutnya. Kita chunking aja, nggak perlu dibahas semuanya sekaligus ya. Tapi itulah penjelasan sedikit tentang gerak vertikal yang ke bawah, entah itu jatuh bebas atau bukan. Jadi terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you again and bye-bye.